Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Semuanya, perkenalkan nama aku Siti Aisyah dari kelas 12 F9. Sekarang aku akan menjelaskan salah satu contoh kasus perubahan sosial yang terjadi di Bukit Tinggi. Nah, aku akan mengambil kasus tentang demonstrasi perubahan UU Pilkada, yaitu yang dilakukan oleh mahasiswa di Bukit Tinggi di depan gedung DPR Bukit Tinggi. Pertama kali kita harus cari tahu dulu apa itu sebenarnya demonstrasi. Nah, demonstrasi adalah suatu bentuk aksi protes publik yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasi, atau ketidaksetujuannya terhadap suatu kebijakan, tindakan, atau situasi tertentu. Demonstrasi biasanya dilakukan di tempat umum seperti jalan raya atau area pemerintahan dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat luas dan pihak yang berwenang. Aksi ini biasanya berbentuk orasi, membawa spanduk-spanduk hingga berjalan bersama-sama. Demonstrasi umumnya diorganisir secara damai, tetapi dalam beberapa kasus ini malah menjadi suatu kericuhan dan ketegangan. Jadi, apa sih penyebab dari terjadinya demonstrasi ini? Yaitu karena perubahan dari dua putusan tadi, yaitu putusan nomor 7 dan putusan nomor 60. Pada putusan nomor 70, MK mengubah syarat usia minimal 30 untuk cagup dan cawagup. Pada pasal 7, Undang-Undang Pilkada menjadi terhitung sejak penetapan. Ketentuan ini berbeda dengan keputusan MA yang menginginkan aturan tersebut dihitung sejak pelantikan. Sedangkan pada putusan 60, MK mengubah ketentuan pasal 40 UU Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. MK juga menurunkan ambang batas untuk syarat pengusungan cakada bagi semua partai. Putusan itu keluar, revisi dilakukan secara kebut. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. Isi yang disepakati balik tidak sesuai dengan putusan MK. Karena merevisi dua pasal itu, masyarakat menilai DPR sedang mengakali aturan syarat pilkada. Balik DPR juga dianggap menentang konstitusi dengan mengabaikan putusan MK. Protes tak terelakkan, emosi masyarakat pecah pada tanggal 23 Agustus 2024. Sejumlah elemen masyarakat tumpah ke jalan, salah satunya di depan gedung DPR Republik Indonesia dan di Bukit Tinggi saat itu. Setelah diprotes keras, DPR pun membatalkan pengesahan RUU tersebut. Yang kedua, aku akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari demonstrasi tersebut. Pada dampak positif, yang pertama akan meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu kebijakan, yaitu seperti kebijakan yang tidak adil dan kebijakan yang merugikan rakyat dan suatu negara. Yang kedua, sebagai tekanan terhadap pemerintah untuk perubahan atau pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Yang ketiga, membangun solidaritas dan gerakan sosial.
Demo dapat memperkuat solidaritas di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan sosial. Sedangkan pada dampak negatifnya yang akan terjadi yaitu yang pertama, konflik dan kerusuhan. Demonstrasi dapat berubah menjadi kekerasan atau bentrokan dengan aparat keamanan yang dapat menyebabkan korban luka, bahkan kematian, serta kerusakan properti. Yang kedua, gangguan aktivitas ekonomi dan sosial. Aksi unjuk rasa yang besar dapat mengganggu lalu lintas, aktivitas perdagangan, dan kegiatan sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi. Yang ketiga, kerusakan fasilitas publik. Demonstrasi dapat menyebabkan perusakan fasilitas umum atau gedung pemerintah yang menimbulkan biaya perbaikan yang signifikan. Lalu yang keempat, persepsi negatif terhadap gerakan mahasiswa. Jika demonstrasi berlangsung dengan kekerasan atau kericuhan, publik bisa melihat gerakan mahasiswa secara negatif, meskipun niatnya awalnya baik. Dan yang kelima, penanganan yang represif dari aparat. Demonstrasi dapat memicu tindakan represif dari pihak keamanan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia serta memperburuk hubungan antara mahasiswa dan pemerintah. Upaya dari pihak pemerintah: lakukan dialog terbuka dan transparan dengan mendengarkan aspirasi mereka secara serius dan menjelaskan secara transparan alasan di balik kebijakan yang diprotes. Kajian ulang kebijakan. Jika kebijakan yang diprotes seperti undang-undang atau peraturan daerah dianggap merugikan masyarakat, pemerintah perlu melakukan kajian ulang. Lalu, peningkatan partisipasi publik dan pendekatan non-represif dengan menjaga situasi tetap kondusif dan menghormati hak demokrasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kesimnya adalah pemerintah harus responsif dengan membuka dialog, mengkaji ulang kebijakan, dan menghindari tindakan represif. Sementara mahasiswa dan masyarakat harus tetap berfokus pada demonstrasi damai dan menawarkan solusi alternatif yang konkret. Melalui kerjasama antara kedua belah pihak, konflik dapat diredakan dan perubahan yang diinginkan bisa dicapai dengan cara yang lebih produktif. Teori yang paling tepat untuk menjelaskan demonstrasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah atau undang-undang tertentu adalah teori konflik. Dalam teori konflik, perubahan sosial terjadi akibat konflik antara kelompok yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah, memprotes keputusan yang dianggap menguntungkan kelompok penguasa, pemerintah, elit politik, dan merugikan rakyat. Demonstrasi mereka adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dianggap sebagai sumber ketegangan sosial, dan ini mendorong perubahan dalam struktur sosial atau kebijakan. Dengan kata lain, mahasiswa melihat adanya ketidakadilan struktural dan melalui demonstrasi, mereka berusaha memicu perubahan sosial melalui konfrontasi dengan pihak yang berkuasa.